Bunda itu kalau ke musola jarang lewat sini ya, karena tangganya itu modelnya begini. Biasanya lewat yang sebelah di sana ya. Kalau yang sebelah sini itu memang tangganya model begini. Kalau yang sebelah sana itu berbelok-belok. Jadi yang berbelok-belok itu agak mudah ya, enggak begitu kelihatan tinggi, terus enggak begitu capek. Kalau di sini tuh biasanya ya memang agak capek ya. Jadi kalau agak terburu-buru, misalnya sudah dengar iqomah, itu biasanya terburu-buru itu capek. Jadi kalau pingin nggak capek naik tangga itu sebetulnya ya harus pelan-pelan ya, tenang, anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai sakit pantat. Jadi sakit pantat itu sukanya nyuruh. Jadi kalau lihat orang nyantai, duduk-duduk, ngobrol, minum kopi, nah, dia tuh nggak suka. Jadi orangnya itu hobinya itu menyuruh. Pokoknya kalau lihat orang nyantai, pekerjaan belum selesai, terus nyantai, duduk-duduk, dia tuh nggak suka. Ya pokoknya lihat nyantai langsung disuruh seperti itu. Jadi sakit pantat itu penyebabnya dua ya, karena ilmu musyrik atau hobinya menyuruh. Kalau diabetes nyuruh harus dikerjakan, kalau enggak jengkel marah. Jadi kalau diabetes itu nyuruhnya bukan karena lihat orang nyantai ya, pokoknya nyuruh minum obat, nyuruh makan. Biasanya kalau yang disuruh itu ibunya, disuruh minum obat, terus ibunya nggak mau. Harus minum, kalau enggak jengkel marah orangnya. Ya itu lama-lama gula darahnya tinggi dan pankreasnya dirusak oleh Allah. Jadi sifat-sifat seperti itu kan nggak baik ya. Makanya Bunda itu dulu sebelum menikah sama Pak suami, jadi ada perjanjian ya. Setelah menikah nanti saya nggak mau kumpul dengan mertua atau orang tua. Ya saya takutnya ya seperti itu ya. Menjaga jangan sampai kalau sering kumpul tiap hari itu kan yang namanya kumpul ya kadang-kadang nggak cocok. Terus misalnya ada ibu disuruh minum obat nggak mau, disuruh makan nggak mau, terus ada kejengkelan. Kalau itu setiap hari dilakukan ya lama-lama kan gula darahnya tinggi ya. Jadi bedanya ya sama-sama menyuruh. Kalau sakit pantat itu menyuruhnya itu kalau lihat orang nyantai duduk-duduk nggak suka, disuruh. Jadi kalau pekerjaan belum selesai itu nggak suka. Lihat orang nyantai duduk-duduk nggak suka. Tapi kalau orang diabetes ya menyuruhnya itu ya bukan karena lihat orang nyantai, duduk-duduk nyantai, nggak kerja, bukan itu ya. Pokoknya menyuruh minum obat, makan, harus dikerjakan, kalau nggak jengkel marah. Terus ditambah lagi kalau punya ilmu merasa tinggi dengan ilmunya, merasa pintar. Ya, apalagi kalau terhadap orang tua ya, sering nyuruh orang tua, terus merasa tinggi ilmunya, lebih pintar daripada orang tuanya, suatu saat akan disentil sama Allah Ta'ala dengan pankreasnya dirusak oleh Allah. Mengenai masuk angin itu disebabkan orang itu relatif jengkelnya sering ya, dikit-dikit jengkel, jadi nggak menuju ke arah marah yang kuat ya, enggak. Jadi jengkel aja, pokoknya lihat pekerjaan sehari-hari itu ya jengkel aja, nggak sesuai dengan keinginannya itu jengkel. Lihat anak mengerjakan sesuatu nggak cocok ya jengkel. Melihat istri ya istrinya nih ngerjain sesuatu yang nggak bisa ya, bukannya mari saya bantu gini loh ya, yang benar itu gini, enggak gitu aja nggak bisa. Nah, itu kan awalnya itu seperti itu. Tapi kalau itu terus-menerus dikerjakan ya itu ya lama-lama akan diberi peringatan oleh Allah dengan masuk angin. Perbuatan semacam itu kadang ya nggak sadar ya manusia itu kalau itu salah di hadapan Allah. Jadi masuk angin itu karena jengkel yang sering. Marah kecil lah istilahnya, bukan marah kuat ya, marah kecil. Ya kalau setiap hari dilakukan ya kerap kali ya masuk angin. Jadi orang itu marah kuat atau marah jengkel itu nanti penyakitnya beda-beda. Kalau yang masuk angin ini
nggak sampai marah kuat ya. Marahnya tuh ringan ya, jengkel, mengerjakan sesuatu di rumah tangga itu ya istri, anak itu pokoknya nggak cocok itu jengkel aja ya. Itu bisa muncul masuk angin. Dan masuk angin itu kalau dapat gesekan dari luar, dikerokin itu biasanya kan merah. Ya itu ada jin ya di situ. Jadi orang itu melakukan kejengkelan, jin itu masuk, bersembunyi di bawah kulit. Makanya kalau dikerokin ya di situ ada tanda merah, merah agak kebiru-biruan ya. Yaitu tanda masuk angin. Kalau nggak masuk angin ya biasanya dikerokin ya nggak merah. Makanya karena sakit dikerokin ya ternyata masuk angin. Habis dikerokin ya nggak sakit. Tapi besoknya ya gitu lagi. Kalau memang masih melakukan sifat seperti itu terus menerus ya makanya ya gampang masuk angin. Ya alhamdulillah untuk kakak ipar saya setelah diberitahu beliau paham, sekarang nggak masuk angin lagi. Dulu itu ya hampir tiap hari ya dikerokin sama suaminya. Ya mudah-mudahan yang selama ini sering masuk angin kalau sudah tahu ilmunya berhenti. Berhenti, jangan dikit-dikit jengkel, dikit-dikit jengkel. Berhenti, jangan jengkel dengan keluarga. Mengenai sakit gigi, ini ada pertanyaan dari Bapak Sapi'i di Sukoharjo. Sakit gigi itu diakibatkan oleh kebiasaan seseorang yang jarang berbicara atau sering berdiam diri tetapi diiringi dengan perasaan marah dalam keluarga. Selain itu, kalau giginya bengkak sampai terjadi bengkak, berarti orang itu punya kebiasaan berbohong dan memberikan harapan palsu. Kalau marahnya itu sampai keluar, giginya sakit, ya nanti bisa berlubang. Kalau marahnya ditahan, marahnya itu tidak dikeluarkan, ya sakit gigi. Biasanya giginya tidak berlubang. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.